Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa rahmataka wa dzakirna idza nasina ya dzal jalali wal ikram. Qala musannifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun ayat faslun bagi mungkin. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur atas limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah dan tercurah kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti jejak perjuangan beliau hingga yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat jemaah salat fardu maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pengajian, yaitu kita pada malam hari ini membahas tentang masalah pasal bagi segala mungkin. Adapun arti mungkin yaitu barang yang harus adanya dan tiadanya. Kita membahas tentang masalah mungkin. Mungkin itu bisa diartikan dua, alam ma siwallah, sesuatu yang selain daripada Allah. Nah, maka sifatnya mungkin itu yaitu maka ia terbagi menjadi 4 bahagian. Yang pertama, mungkin maujud ba'dal adam. Artinya mungkin yang ada kemudian daripada tiada. Yang pertama mungkin atau alam ini yaitu mungkin maujud ba'dal adam. Artinya ada sesuatu mungkin tersebut dahulunya ia tidak ada. Itu bagian yang pertama. Bagian yang pertama, dulunya ia tidak ada, lalu ada. Contohnya seperti alam ini dengan segala isinya, dahulunya ia tidak ada. Itu mungkin yang pertama. Sesuatu yang harus ada dan tiadanya. Yaitu sifatnya yang pertama, sifat mungkin itu yaitu dulunya ia tidak ada, kemudian lalu ada. Nah, itu dicontohkan di sini pada alam semesta. Alam semesta dulunya tidak ada, lalu Allah jadikan, lalu ada. Kan didahului oleh tidak ada, lalu ada. Nah, kemudian yang kedua mungkin ma'dum ba'dal wujud. Artinya mungkin ditiadakan sesudah adanya. Itu harus benar. Yang sudah ada mungkin saja bisa jadi ditiadakan. Mungkin itu bisa saja ditiadakan yang sesudah ada. Kita sudah ada lalu ditiadakan. Nah, itu mungkin harus saja, boleh atau tidak. Nah, seperti Nabi, seperti contohnya para Nabi dan para Rasul dan lainnya yang sekarang sudah tidak ada. Kan dulunya ada, lalu
ditiadakan, itu mungkin aja, harus bagi Allah. Artinya tidak wajib dan tidak dimustahilkan. Yang kalau yang wajib, sesuatu yang ada pasti harus ditiadakan, itu kan wajib artinya. Ada mustahil. Nah kalau yang mustahil itu sesuatu yang ada ditiadakan, itu kan mustahil. Nah ini harus saja yang ada bagi Allah, Allah hendak ditiadakan, itu harus bagi Allah. Karena sekalian mungkin itu ada yang Allah sudah jadikan, yang dulunya tidak ada, lalu Allah tidak tiadakan lagi, setelah ada ditiadakan. Nah itu ada beberapa macam. Nah yang ketiga mungkin sayujan, artinya mungkin selagi akan datang. Belum ada, ini belum lagi ada, namun akan datang, diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya mungkin sayujan, adanya itu akan datang. Itu contohnya seperti apa? Seperti hari kiamat. Hari kiamat itu belum. Namun hari kiamat itu kan pasti adanya, karena dinaskan oleh Al-Quran, dinaskan oleh hadis baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun hal tersebut belum lagi terjadi, namun itu ada, itu namanya mungkin sayujan. Nah yang keempat mungkin alimallahu annahu lam yujad, artinya mungkin yang telah mengetahui Allah Ta'ala akan sesuatu yang tidak boleh didapat adanya. Allah mengetahui bahwa ini kada bakal dapat, kada bakal terjadi. Nah itu mungkin alimallahu annahu lam yujad, Allah telah mengetahui bahwasanya tidak dijadikan. Contohnya seperti apa? Seperti adanya iman Abu Jahal. Karena Abu Jahal kan beriman dan Allah sudah mengetahui bahwa Allah tidak menjadikan iman tersebut kepada Abu Jahal. Itu yang disebut dengan mungkin, hanya sifat-sifat pada alam yang harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu ada 4 bagian. Yang pertama sesuatu yang dulunya tidak ada lalu diadakan. Nah kemudian yang sudah ada ditiadakan. Nah kemudian yang ketiga yang akan datang dijadikannya. Nah yang keempat Allah tahu bahwa itu tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sifatnya alam, sifatnya masih Allah, sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kita hanya disuruh untuk menyikapi hal tersebut yang terjadi, karena kan aturan itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluk. Dan sesuatu aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti yang terbaik. Belum tentu kan aturan Allah Ta'ala itu pasti mudah, tidak? Belum tentu juga aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dipercepat. Yang jelas aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang paling terbaik. Kita cuma ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya dan mensyukurinya. Dan kita ada tahu. Dan kita hari ini baik, besok belum tentu baik. Yang hari ini kada baik, besok belum tentu kada baik. Bisa aja hari ini baik, besok kada baik. Yang hari ini kada baik, besok baik. Karena itu perlu proses. Prosesnya itu terus berlangsung. Nah pernah satu kejadian
itu ada seorang petani miskin memelihara seekor kuda jantan berwarna putih, jantan putih seekoran, kelihatan gagah kudanya. Orangnya miskin, seorang petani. Lalu suatu hari ditawarlah mau dibeli saudagar kaya kuda jantan berwarna putih tersebut dengan harga yang tinggi, harganya mahal. Seandainya dijual oleh si petani tersebut, dia jadi saudagar kaya. Namun si petani tersebut karena mungkin saja karena melihat keindahannya kudanya tersebut tidak dijualnya, jadi datang kawan, karena jam 3 menjual, sayangnya juga jam jual kayaknya kan belum tahu, ada proses. Kita tuh ada tahu besok apa yang terjadi, kita tahu. Hari ini kita dapat A, yang kita dapat A ini memang kelihatannya saya baik, tapi besok rencana Allah kita ada tahu. Dengan A ini jadi baikkah dengan kita ada tahu. Nah lalu keesokan harinya, pagi-paginya kudanya lepas, hilang. Kuda tersebut yang berwarna putih tersebut hilang dari kantongnya tanpa sepengetahuan si petani tersebut. Datang lagi ke kawanannya, petani, coba dijual oleh orang. Kita sudah bilang ada sesuatu. Jadi bisanya menguntungkan atau merugikan. Kawan kita cuma bisa terkadang cuma bisa mati was saja. Coba ya itu. Jadi setelah beberapa hari, 5 hari, kudanya tersebut balik lagi, ternyata balik membawa kuda liar 5 ekor. Kudanya tadi setelah hari pulang membawa kuda 5 dibawanya. Kuda liar. Datang lagi kawanannya, untungnya biar dia, ya lah gitu. Jika sudah terjadi sesuatu namun ada bagus, orang cuma bisa menyalahkan. Bila terjadi itu bagus, maka orang akan memuji kita. Maka kita tidak layak. Kalau terjadi satu masalah, kita masukkan di mana? Di Facebook. Orang lain tahuan. Kita yang ada bagus, orang yang lain dengki lawan kita, orang cuma bisa menyalahkan, hapus. Orang yang senang lawan kita paling-paling cuma bilang apa? Kasihan, gitu ya. Tapi bisa memberi solusi, kali bakal memberi solusi kepada kita. Jadi sekalian yang banyak, ada yang kasihan, ada yang mampus saja. Jadi setelah itu anaknya beberapa hari kemudian anaknya itu melatih kuda yang liar ini dilatihnya anaknya, anak laki-lakinya. Terjatuhlah si anak tadi di atas kuda, patah kakinya. Datang lagi kawanannya, rugi benar biarnya, memburugi ternyata yang patah kaki anak, rugi benar, patah kaki anak itu gara-gara kuda tersebut. Ya, jadi nah setelah itu, setelah 1 minggu kemudian raja datang karena terjadi beberapa mencari anak muda di kampung tersebut, diajak untuk ikut perang. Anaknya tadi itu karena patah kakinya ada di rumah. Datang lagi ke kawanannya tadi dengan menangis untuk biar tidak anak dia tidak dibawa oleh raja itu berperang. Jadi apa artinya? Jadi sesuatu yang terjadi bagi kita itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu. Namun aturan tersebut terkadang perlu proses. Hari ini kada baik, karena prosesnya tersebut setelah beberapa hari, ternyata ini hikmahnya. Kita tahu kaki patah misalnya. Kita waktu itu menerima kita pasti kita menerima kata baik. Tapi setelah beberapa hari kemudian bisa saja
hal tersebutlah yang membawa kepada kebaikan. Pernah juga di dalam sebuah riwayat satu cerita, ada seseorang yang buta semenjak masa kecil. Jadi tiap hari ini setelahnya sudah mulai bisa berpikir, jadi tiap harinya itu menyesal aja. Kenapa aku ini ditakdirkan buta? Apa salah dan dosa itu dia karena buta. Pada suatu hari juga raja itu kanibal senang memakan orang, jadi ditangkap. Si pemuda tadi kenal tadi ditangkap. Setelah ditangkap diberi makan yang lezat-lezat sehingga sampai gemuk badannya untuk dibunuh untuk makanan si raja. Setelah sampai giliran si pemuda buta tersebut sudah badannya gemuk berisi, hendak dibunuh sebagai makanan si raja, dilihat oleh raja, ternyata matanya buta. Apa kata raja? Aku kata raja kada memakan orang buta. Lepas. Ada hikmah itu kalau kamu sekarang kada tahu. Hikmah yang terjadi kepada diri kita itu kita kada mengetahui. Setelah beberapa hari, itulah menjadi pelajaran kawan kita. Oh, ini rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi kita yang beriman, maka kita diwajibkan untuk menerima qadar, ketentuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjadi pada diri kita. Terima dulu itu kewajiban kita, juga kita terima. Kita terima apa nama Allah takdirkan kepada kita. Apabila itu ketentuan Allah Ta'ala yang berlaku pada diri kita itu baik, maka kewajiban kita cuma dituntut oleh Allah Ta'ala untuk bersyukur. Alhamdulillah, Allah mentakdirkan diri kita baik. Apabila ketentuan Allah Ta'ala yang berlaku pada diri kita kada baik, kada kita senangi, maka kita tidak dituntut oleh Allah Ta'ala untuk bersyukur. Tapi menerimanya itu wajib kita terima dulu. Inilah sudah takdir ketentuan Allah. Karena yang berlaku itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjadi pada diri kita. Kita dituntut apa? Cuma dituntut bersabar. Tadi dituntut syukur. Kalau bersyukur kan baik, itu lebih baik. Tapi yang diwajibkan cuma kita untuk supaya sabar atas sesuatu yang terjadi yang menurut kita itu kada baik lawan kita. Jadi sesuatu itu yang terjadi pada alam ini sudah aturan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hal tersebut terkadang perlu prosesnya itu bersambung. Ada waktu itu hikmahnya bisa terjadi akan datang. Karena sesuatu itu pasti adalah hal terbaik yang Allah berikan kepada hamba. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Barangkali kata Allah sesuatu yang kalian tidak senang, padahal menurut aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah sudah yang terbaik, itulah yang baik. Allahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah menetapkan jelas, kata Allah kalian tidak mengetahui, yang mengetahui itu adalah aku. Nah, makanya orang yang belajar ilmu tauhid padanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, maka akan mudah menerima hal tersebut. Dan dikuatkan daripada hadis daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ketentuan proses pada alam ini, pada mungkin yang terjadi itu pada sifatnya itu ada 4. Sesuatu yang dulunya tidak ada lalu ada, kemudian yang ada lalu ditiadakan, kemudian sesuatu yang bakal akan terjadi, nah kemudian sesuatu yang sudah Allah ketahui ini bakal
Syahdan bermula segala yang mungkin, yaitu alam tadi itu yang dikekalkan oleh Allah Ta'ala itu ada 10 macam. Jadi ada 10 yang Allah jadikan setelah jadi tidak dibinasakan. Jadi ada 10 macam yang Allah jadikan kemudian dikekalkan, tidak dibinasakan. Bukan kekal tapi dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala ruh manusia, ruh manusia itu setelah Allah jadikan, ruh dulunya tidak ada, lalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ruh tersebut Allah tidak binasakan. Sampai kapan pun karena tidak dibinasakan. Tidak binasa lagi ruhnya manusia setelah dijadikan dan tidak dibinasakan. Jadi kita yang merasakan, ruh yang merasakan, dan beribadah, kita berbuat taat atau kita berbuat maksiat misalnya, nah maka ini jasad tubuh kita hancur setelah meninggal, dikuburkan ke dalam kuburan, dimakan cacing rayap, habis. Yang tinggal apa? Ruh. Nah, ruh ini dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah ia menerima hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, azab dosa. Azab dosa. Azab kan dijadikan dulunya ada dalam Al-Quran. Setelah ada azab tersebut bisa bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang kafir dasarnya. Nah maka diazabnya, azabnya itu terus menerus. Jadi ada lagi binasa. Nah kalau ada orang yang beriman, itu ditangguhkan. Bila sampai batas waktu, nah maka hal tersebut diberhentikan. Itu sampai batas waktunya. Tapi batas waktu azab akhirat itu ada pada bukan sehari 2 hari. Kalau pada nyenteng setahun di dalam neraka, ada cerita bisa setahun di neraka itu ada cerita. Karena 1 hari akhirat itu sama dengan 500 tahun hari dunia. Sehari di akhirat itu bandingkan dengan hari kita di dunia ini sama 500 tahun. Makanya dalam satu riwayat orang yang meninggalkan sholat fardu dan diwajibkan Allah Ta'ala dengan sengaja sadar, maka itu ganjarannya bilanya kalian bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu waktu itu disiksa 500 tahun. Jadi kan bukan sesuatu yang digampang-gampangkan. Akhirat itu juga sesuatu yang dianggap remeh, dianggap kecil. Karena sesuatu akhirat satu harinya itu sama dibandingkan dengan 500 tahun dunia. Baginda Nabi menjelaskan al-azab akhirat itu seringan-ringannya, kata baginda Nabi, kalau kerikil neraka itu ditaruh di telapak kaki, maka yang mendidih otak. Tapi panasnya, tapi itu dikatakan oleh baginda Nabi itu paling ringan. Paling ringan neraka siksaannya itu ditaruh kerikil di telapak kaki, maka yang mendidih, yang meleleh itu otak yang meleleh, kepala yang meleleh. Namun kakinya itu bisa dicerita lagi ya orang. Yang meleleh itu saking panasnya kepala. Itu paling ringan kata baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian yang ketiga, tubuh segala para nabi dan para rasul. Nah itu setelah Allah jadikan itu ada dihancurkan sampai hari kiamat. Jadi tubuhnya para rasul itu dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ya ada
di itu masih tubuh para rasul, para nabi, itu tubuhnya dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun para nabi yang ada juga manusia yang Allah jadikan dan ditakhir, dilambatkan waktu kematiannya sampai hari kiamat. Itu ada empat para nabi, 4 di langit, 4 di bumi. 2 di langit, 2 di bumi. Yang 4 jumlah para. Di langit Nabi Idris dengan Nabi Isa alaihissalam. Itu ditakhirkan kematian. Nah, kemudian di bumi Nabi Khidir dan tugaskan untuk menjaga laut, menjaga air. Nah, kemudian Nabi Ilyas yang menjaga hutan. Nah, itu ditakhir kematian mereka. Nah, yang keempat, tubuh orang-orang yang mati syahid itu juga dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima Arash, yang keenam kursi, yang ketujuh Lauh Mahfuz, yang kedelapan qalam, yang kesembilan surga, yang kesepuluh neraka. Nah, itu yang 10 macam ini yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah jadikan dikekalkan. Adapun kita lain lapis. Nah, maka kita sini ada batasan waktu kita. Semuanya kita ini ada batasan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ajal artinya batas, ketentuan yang Allah tentukan kepada manusia itu apabila sudah sampai waktunya itu tidak bisa ditunda, tidak bisa juga dipercepat. Ditunda semenit kada bisa, dipercepat semenit kada bisa juga. Bila ajal itu sudah sampai waktunya. Nah, maka kita itu dianjurkan untuk sering mengingat daripada kematian. Ingat lawan mati. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan supaya kita itu mau puasa. Ingat lawan mati. Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kata beliau, zikrul maut shadaqah, zikrul qabri yuqarribukum minal jannah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang artinya kata beliau, mengingat kematian, kita mengingat lawan mati, itu satu shadaqah, satu ibadah yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat saja kita karena akan mengontrol diri kita. Kita ingat, ingat kita itu lawan mati, dekat perasaan lawan mati. Umur kita perasaan kada lama lagi, nah maka akan mempengaruhi pada kehidupan kita itu biasa. Dan mengingat kubur itu kata beliau yuqarribukum minal jannah, akan mendekatkan kalian kepada surga. Ingat kubur, kalau kita dikubur kayak apa, bagaimana di dalam kubur dengan lubang yang sebegitu kecil, ditutup papan, kemudian ditindis tanah. Kalau kita mau merenung, kalau kita mau memikirkan, nah maka akan membuat diri kita akan bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ingat panjang aja umur, merasa aman. Dan kita tuh merasa aman. Karena ada baginda Nabi, ajal tersebut lebih dekat daripada tali sandal dengan sandal. Sandal itu dekat dengan
Tapi kita ada tahu. Bila nafas kita masukkan, bila ada keluar, jadi habis. Atau kita keluarkan, ada mau lagi masuk, selesai juga sudah. Habis urusan kita di dunia. Nah maka untuk itu kita ingat, dan itu menjadi satu amalnya. Ada juga guru itu menerangkan kalau kita hendak tidur, kita ingati mati, kita sebut, kita baca mati itu 21 kali kata beliau. Itu satu amalia untuk husnul khatimah. Jadi kita tuh mati dalam keadaan husnul khatimah. Ketika hendak tidur, nah kita ingati mati sambil memikirkan kayak apa orang yang mati, ya apa proses pemandiannya, kemudian dikafan, kemudiannya disolatkan, dibawa jenazahnya ke kuburan, dimasukkan ke dalam liang lahat, ditutup, kemudian ditinggalkan. Jadi dia di dalam kubur itu sambil memikirkan di dalam hatinya, sambil kita membaca, mulut kita mengatakan mati, sambil kita berpikir. Nah itu akan kata guru mengatakan ada satu amaliyah untuk husnul khatimah, masih dalam iman. Nah kemudian yang selanjutnya yaitu adalah masalah beberapa yang menyalahi adat. Itu insyaallah kita akan sambung pada minggu akan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuknya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan sesuatu yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang, dan akhir umur kita berada husnul khatimah, mati dalam keadaan iman yang sempurna. Ala hadiniyah bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.